Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Nur Safira dengan NIM 2511111320001. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria sendiri yaitu adalah kumpulan organ dan kelenjar yang menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sperma serta hormon testosteron. Sistem ini mendukung pembentukan gamet, fungsi seksual, dan pematangan sperma untuk memungkinkan pembuahan. Fungsi sistem reproduksi pada pria sendiri yaitu menghasilkan dan mematangkan sperma, memproduksi testosteron, serta menyalurkan sperma saat ejakulasi. Juga sistem reproduksi pria ini berperan sangat penting dalam pembentukan ciri seksual sekunder, pengaturan libido, serta menjaga fungsi organ reproduksi. Berikut organ sistem reproduksi pria. Kemudian organ eksternal pria sendiri yaitu yang pertama adalah penis. Penis adalah organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan jalur keluarnya sperma serta urin. Terdiri dari batang, glans, dan jaringan erektil yang terisi darah saat ekresi. Memungkinkan pengeluaran sperma saat berhubungan seksual. Dan yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit tipis yang menggantung di belakang penis dan berfungsi untuk menjaga suhu testis itu sendiri tetap lebih rendah, sekitar 35 Celcius, agar pembentukan sperma berlangsung secara optimal. Kemudian organ internal pria. Organ internal pria sendiri ada testis. Testis ada berjumlah 2, ada yang berbentuk oval dan berada di dalam skrotum, juga berfungsi menghasilkan sperma serta hormon testosteron sendiri. Suhu skrotum yang lebih rendah penting untuk proses pembentukan sperma agar sperma tersebut lebih bagus dan matang. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah saluran berliku yang menempel di belakang testis. Disinilah sperma matang dan mulai aktif bergerak. Otot polos pada epididymis membantu mendorong sperma menuju vas deferens. Yang ketiga ada van deferens. Van deferens adalah saluran berotot yang mengangkut sperma dari epididymis dan mendorongnya ke ductus ejaculatorius saat ejakulasi. Saluran ini juga merupakan bagian dari funiculus spermaticus juga. Kemudian yang keempat ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius adalah 2 saluran pendek hasil pertemuan vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran ini melewati prostat dan menyalurkan sperma serta cairan semen ke uretra saat ejakulasi. Kemudian yang kelima ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar berpasangan yang menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai energi sperma. Cairan ini membentuk sebagian besar semen dan masuk ke ductus ejaculatorius untuk bercampur dengan sperma. Yang keenam ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang di bawah kandung kemih yang mengelilingi uretra awal.
Prostat memiliki cairan alkali berwarna putih susu untuk menetralkan lingkungan asam dan meningkatkan ketahanan spermanya. Cairannya sendiri mengandung asam sitras, enzim, dan zat pembeku. Dengan pH-nya sendiri sekitar 6 sampai 6,5. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar bulboretralis atau Cowper. Kelenjar bulboretralis terletak di bawah prostat dan berfungsi menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini bersifat basah, membantu melumasi uretra agar sperma dapat melewati uretra dengan aman tanpa rusak akibat bagian yang terlalu asam. Dan yang kedelapan ada uretra. Uretra pria berfungsi ganda sebagai saluran urin dan juga saluran ejakulasi. Uretra memiliki 3 bagian, uretra prostatica, uretra membranaceae, dan uretra penile, yaitu spongiosa. Pengeluaran urin dan sperma tidak terjadi bersamaan karena otot-otot tertentu menutup jalur urin saat ejakulasi. Uretra merupakan saluran akhir yang membawa semen keluar dari tubuh melalui penis itu sendiri. Kemudian hormon reproduksi pada pria, yaitu yang pertama ada testosteron. Testosteron sendiri perkembangan karakteristiknya seksual sekunder, spermatogenesis. Kemudian yang kedua ada estrogen, berperan penting dalam proses spermatogenesis dengan membantu mengikat hormon ke dalam tubulus seminiferus sehingga sperma dapat matang secara optimal. Kemudian ada gonadotropin, LH dan FSH. LH berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, sedangkan FSH membantu memulai pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini yang pertama yaitu dimulai dari sel induk sperma yang disebut sebagai spermatogonium, kemudian berkembang menjadi spermatosit dan akan berubah lagi menjadi spermatid, dan pada akhirnya akan matang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Hormon FSH dan testosteron sangat berperan untuk memastikan sperma tumbuh dengan bentuk yang lengkap, memiliki ekor, dan siap untuk bergerak serta membuahi sel telur. Kesimpulan, sistem reproduksi pria terdiri dari organ luar dan dalam yang berfungsi menghasilkan, mematangkan, dan juga menyalurkan sperma. Hormon seperti testosteron, kemudian estrogen, kemudian LH dan FSH mendukung perkembangan organ reproduksi, ciri seksual sekunder, serta proses spermatogenesis di testis. Semua struktur dan hormon ini bekerja sama agar reproduksi pada sistem reproduksi dapat berlangsung secara optimal. Sekian penjelasan tentang sistem reproduksi pria. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.